Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Sofike Liana dari Prodi S3 Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan membahas tentang almanak dari Menara Kota Kudus. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana pembuatan kalender Kudus yang kita sebut dengan almanak Menara Kudus yang menjadi patokan dalam penentuan kalender Hijriah, salah satu penentuan kalender Hijriah di negara kita, Indonesia. Sejak awal peradaban, manusia memerlukan metode untuk membagi-bagi waktu dalam beberapa periode untuk kepentingan kehidupan mereka sehari-hari. Metode tersebut kita sebut sebagai kalender. Pembagian waktu menjadi hari, bulan, dan tahun adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa astronomis, sedangkan pembagian waktu itu menjadi jam dan minggu yang merupakan pembagian berdasarkan kalender. Nah, di sini merupakan kebutuhan masyarakat agraris sebagai checkpoint, sebagai pelaksanaan pertanian dan kebutuhan masyarakat untuk mengorganisir serta mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka. Dengan adanya peredaran bulan mengelilingi bumi yang kita sebut dengan rotasi maupun dengan revolusi, dan juga bumi mengelilingi matahari, maka manusia dapat menghitung hari-harinya, baik hari-hari yang telah dilalui atau sedang dilalui dan akan dijalani. Di sini peristiwa tersebut kemudian dijadikan oleh umat manusia untuk membuat penanggalan atau kita sebut dengan kalender, baik kalender Syamsiah maupun kalender Komariah. Sistem yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari kemudian dikenal sebagai sistem Syamsiah atau solar system atau tahun surya. Satu tahun Syamsiah lamanya ada 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang. Dengan sistem ini yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang dikenal sebagai sistem Komariah atau lunar system atau tahun Chandra. Satu tahun Komariah lamanya ada 354 untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjangnya. Nah, di sini untuk almanak atau kalender adalah penanggalan berdasarkan dari daftar hari, minggu, bulan, ataupun untuk menentukan hari-hari raya dalam satu tahun yang disertai dengan data keastronomian, ramalan cuaca, dan sebagainya. Untuk penanggalan pada Masehi di sini disebut juga penanggalan Syamsiah, merupakan tahun yang menggunakan sistem perhitungan perjalanan bumi dalam berevolusi mengelilingi matahari selama 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 2,8 detik dalam satu tahun. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan. Setiap bulan ada yang berumur 31 hari dan ada juga yang berumur 30 hari. Kecuali pada bulan Februari itu berada di tahun Kabisat berumur 29 hari. Dan jika berada di tahun Wasitah berumur 28 hari. Penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah dikenal juga dengan nama tahun Komariah karena perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Sebenarnya sistem ini sudah digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman kuno yang dikenal dengan sistem penanggalan Kamsa Smith. Disebut juga dengan tarikh Hijriah karena permulaan tahun tarikh ini dimulai saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nama-nama bulan dalam satu tahun sekalipun menggunakan dasar perhitungan bulan, tetapi mirip dengan pembagian bulan dalam zaman kuno yang didasarkan pada tahun matahari, yaitu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian ada Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.
Untuk penanggalan pada Jawa Islam juga ada, selain ada yang Komariah dan Hijriah, ini hanya untuk pengetahuan saja. Di sini bahwa acuan pada kalender Hijriah itu adalah perputaran bulan yang disebut dengan tahun Komariah. Kemudian di sini untuk pada tarikh atau penanggalan Jawa Islam disebut juga pada Hindu Jawa, ya. Di sini pada awal mulanya atau kita kenal dengan tahun Soko yang didasarkan pada peredaran matahari. Satu tahunnya ditetapkan 12 bulan, yakni ada Suro, Sapar, Mulud, Dakdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Purwa, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, dan Besar. Sistem penanggalan pada dasarnya mengacu pada fenomena astronomi, sedangkan dalam perhitungan matematisnya penyusunan penanggalan didasarkan pada siklus astronomi tertentu dengan aturan yang berbeda. Pada umumnya, sistem penanggalan yang digunakan itu mendasarkan pada siklus astronomi yang mengikuti adanya aturan yang tetap, seperti fase bulan, fase bumi dalam mengiringi matahari, dan juga bisa berdasarkan pada aturan abstrak yang hanya mengikuti siklus yang ulang tanpa memiliki makna yang astronomis. Aturan ini juga berdasarkan pada hukum yang tertulis ataupun hukum yang disampaikan hanya melalui lisan. Penentuan kalender atau penanggalan baik sistem Syamsiah ya maupun Komariah dilakukan dengan sistem hisab, terutama pada yang dinamakan dengan hisab urf, yaitu hitungan rata-rata yang berlaku dalam penyusunan kalender biasa. Di Indonesia sendiri yang terkenal salah satu dari kalender Hijriah yang digunakan adalah kalender Almanak ya dari Menara Kudus, yang merupakan sebuah karya monumental seorang ulama yang bernama Kiai Haji Turehan Ajuri atau kita sebut dengan panggilan Yitur. Nah, di sini beliau adalah seorang biji dengan kepakarannya dan tidak diragukan lagi dalam ilmu falaknya. Nah, di sini banyak karya beliau yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian awal bulan Hijriah, terutama oleh Kementerian Agama. Di sini karena Almanak Menara Kudus memiliki kekhasan dalam karakteristiknya, modelnya, dan aplikasi hisab itu sendiri. Kiai Haji Turehan Ajuri Asy-Syarafi adalah ahli falak dari Kudus, Jawa Tengah. Lahir pada 10 Maret tahun 1915. Beliau adalah putra dari Kiai Ajuri dan Nyai Sukaini. Meski lahir di lingkungan agamis dan menjadi ulama yang besar, beliau Kiai Turehan tidak pernah mondok di pesantren. Kiai Turehan juga hanya menempuh pendidikan formal selama 2 tahun, yakni ketika usianya 13 tahun hingga 15 tahun. Sekolahnya adalah Madrasah Tasyiqut Thulab yang kita kenal dengan TBS ya, Tasyiqut Thulab Asy-Syarifiyah yang berada di Kota Kudus, di mana beliau berguru pada Kiai Haji Abdul Ajufri, ahli fikih, Kiai Haji Muhib, dan juga Kiai Haji Abdul Jalil Hamid yang merupakan ahli falak. Nah, di sini pada tahun 1930 di usianya yang masih 15 tahun, Mbah Yai Turehan justru diminta untuk membantu mengajar ilmu falak di sekolah. Sejak itu, beliau aktif dalam kegiatan dakwah kemasyarakatan dan diskusi ilmiah keagamaan, sehingga di sini beliau sampai namanya dan dikenal sampai tingkat nasional, di mana Almanak Menara Kudus bisa dijadikan sebagai patokan atau panduan dalam penentuan hari raya, tanggal Hijriah yang biasanya ditentukan oleh umat Islam di Indonesia. Kiai Haji Turehan dalam ilmu falak tidak diragukan lagi ketepatannya, mulai dari penentuan dari awal Hijriah, adanya gerhana, dan penerbitan amanah ini sampai sekarang masih berjalan dan dimanfaatkan oleh umat, tak hanya pada di masyarakat Kudus tapi di seluruh daerah. Pada dasarnya perhitungan dari awal bulan Hijriah Almanak Menara Kudus ini menggunakan gabungan dari 2 kitab. Di sini sumber yang didapatkan berasal dari kitab Matla' As-Sa'id namanya, dan yang satunya adalah kitab Al-Khulassah Al-Wafiyah. Mbah Kiai Haji Turehan Ajuri ini dengan kalender Almanak Menara Kudusnya yang menjadi pegangan umat Islam khususnya di Jawa Tengah dan
Kudus tersendiri dianggap sebagai salah satu almanak yang paling akurat dalam penentuan kalender Hijriah. Proses perhitungan dalam hisab awal bulan merupakan hal sangat penting untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil suatu perhitungan. Hal ini dikarenakan hasil inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam penentuan awal bulan Hijriah atau pedoman dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Nah, dalam penentuan awal bulan Hijriah Haji Turaham ini juga ada beberapa syarat ya yang harus diperhatikan oleh beliau dalam menentukan sebagai tanda masuknya awal bulan. Nah, di sini antara lain untuk syarat penetapan dalam awal bulan Hijriah tersendiri, yang pertama itu tinggi hilal. Tinggi hilal harus di atas 2 derajat. Nah, tinggi hilal itu merupakan suatu komponen yang wajib diperhatikan dalam penetapan awal bulan. Dan sebagai tujuan utama dalam penentuan awal bulan ini, bagi orang yang berpedoman pada Ru'yatul Hilal, itu sebagai kriteria penetapan awal bulan Hijriah, sehingga mengetahui hasil tinggi hilal sangat diperlukan dan urgent sekali jika seseorang akan meruqyah hilal. Nah, Kiai Haji Turaham Al-Juri ini mempunyai kriteria tersendiri dalam amanatnya bahwa harus tadi tinggi minimal 2 derajat di atas ufuk. Kemudian yang kedua adalah istima qabla zawal. Dalam bahasa Arab ya, istima itu adalah konjungsi ya, juga sebagai salah satu komponen penetapan awal bulan Hijriah yang harus diperhatikan. Kiai Haji Turaham Al-Juri juga menyebutkan bahwasanya sebuah penentuan awal bulan itu dapat dikatakan sudah masuk ya apabila istimah terjadi sebelum terjadinya zawal. Kata ini terkenal dengan nama kriteria istimah qabla zawal. Jadi untuk perhitungan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh Kiai Haji Turaham Al-Juri tergolong ke dalam hisab hakiki bitahqiq, ya, perhitungan yang sangat kuat. Perhitungan awal bulan tersebut sudah terbilang lebih maju jika dibandingkan dengan hisab-hisab sebelumnya, yaitu ada hisab urf, ada hisab istilahi, dan juga hisab hakiki bitakrib. Sehingga di sini untuk penentuan atau perhitungan awal bulan Hijriah yang digunakan sampai sekarang adalah menggunakan yang istilahnya dinamakan dengan hisab hakiki bitahqiq. Terima kasih atas ulasan sedikit dari kami tentang bagaimana penentuan kalender Hijriah oleh Almanak Menara Kudus. Apabila ada salah ucapan ataupun kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.